Nah, nanti biar. Oke, O- monggo Pak Raka mau anu ini slide slide Oke, saya bagikan mana ini? Oh ya, request saya ya. udah kirim, Pak. Oke, oke, udah saya isikan, monggo. Monggo. Oke, terima kasih Pak. Eh, Pak Zaidy Zaman ya udah apa namanya sama teman-teman dari Bibliometrics dan SLR udah kasih kesempatan saya buat apa namanya Kongko Speaking Weekly. Hmm, Baik, baik saya langsung aja ini ya. Pertama, saya di sini pengen ada presentasi dikit ya, pengenalan aja. eh Apa namanya project saya sih, kecil ini project kecil aja. Sama kita bakal lihat overview sama demonstrasi dari AI lokal saya. Nah, oke. oke sini. Mana ini ya? Play. Present. Now. Full screen. Oke, sip. Gimana caranya? Oke. Baik, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Oke, malam. Malam. baik. Selamat malam ya warga Kongko. Ini merupakan presentasi kecil saya, self-hosting AI lokal di server pribadi. Presentasi spesial Kongko Weekly. Overview infrastruktur kebutuhan dan penggunaan sistem AI lokal berbasis Olama. Nah, kenapa saya bikin ini, Pak? Bikin sistem server berbeda ini. Pertama, saya kerja di sebuah perusahaan AI engineering ya, di mana klien kami itu beda-beda dan kebutuhannya beda-beda, kebutuhan teknologi beda-beda. Nah, saya membuat project home lab ini ya, project home lab ini, home laboratorium itu sebagai respon utama untuk R&D pribadi. Nah, untuk ya katakanlah untuk kotak pasir pribadi saya bisa otak-atik tanpa harus minta resource dari perusahaan atau ngancurin production server. Oke, ya project ini bertujuan untuk membangun chatbot berbasis N8N ya. Mungkin di sini Bapak Ibu udah kenal ada namanya workflow to open source namanya N8N yang bisa di hosting sendiri dan bisa berfokus pada privacy. Nah, sejak ini di hosting di server server pribadi saya, nah data yang saya kirim itu ke mesin saya sendiri, nggak ke perusahaan hosting cloudnya. Ada N8N Cloud, ada N8N yang eh, N8N server. Nah, N8N server ini bisa di hosting sendiri di server pribadi sendiri ya yang dilengkapi dengan fitur pencarian tambahan untuk menunjukkan kemungkinan kemampuan rangkaian AI pribadi yang layak untuk memfasilitasi lingkungan pribadi dan atau untuk pekerjaan ya. Nah, untuk kasus saya ini memfasilitasi banget untuk apa namanya pribadi juga pekerjaan karena ini juga sekedar hobi saya tentunya. Nah, ini perkenalan dikit saya. Ini selanjutnya ada perkenalan dari server cluster saya nih. Ini merupakan home lab server cluster saya, terdiri yang saya daur ulang dari mini PC Think Center. Nah, mini PC Think Center ini saya daur ulang ya Pak, Bapak Ibu dari apa namanya udah dari model tahun lama 2017, 2018, tetapi masih menggigit mereka. They still bite, oke? All tech still bites. Dengan modal murah, udah dapet RAM 30 GB, 912 GB SSD, 4 core, 4 thread itu sudah lumayan buat proses mini untuk big data engineering ya. Lumayan banget untuk big data. Dan ini semuanya adalah server Ubuntu standar, ini server Linux ya. Oke. Nah, Hmm. ini ada role-nya berbeda-beda karena di perusahaan saya juga eh, memfasilitasi klien dengan apa namanya server itu pembagian pekerjaan concern juga beda-beda. Nah, server juga harus beda-bedain. Server satu untuk apa? Server dua untuk apa? Server tiga untuk apa? Nah, beda-beda pekerjaannya server masing-masing. Nah, di kasus saya ada 3 node. Satu cluster ada satu node di cluster saya. Yang pertama ada satu node ini. Nah, ini adalah untuk storage. Yang kedua ini untuk orkestrator. Ini untuk proses mahadata atau big data ya. Sini untuk visibility. Ini terkoneksi ke TV. Oke. Jadi arsitektur data itu seperti ini kurang lebih. Data berdatangan dari eh, node yang tengah. Node yang tengah itu node untuk orkestrasi data atau untuk pengolahan
Mahadata, praolah Mahadata. Oke. Terus dia dialirkan ke node yang storage. Nah, kedua dari node ini prosesnya itu di prosesnya akan bukan akan dimonitor di oleh node ketiga nih, visibility. Nah, di sini merupakan teknologi-teknologinya seperti ini. Nah, setiap node saya juga eh, berikan nama ya, biar gampang saya juga misahin ini ya, Hmm. karena mereka ketiga mesin ini identik. Pertama adalah Home Lab Server Cluster Node Bima. Saya namakan Node Bima karena tokoh ini adalah tokoh yang kuat ya, tokoh yang strongman. Ini fungsinya adalah untuk storage Mahadata. Nah, dalam bentuk apapun ya. Saya juga ada beberapa bentuk database di sini. Pertama ada Simple Storage, Minio saya pilih. Semuanya open source tentunya. Minio itu untuk file block itu seperti PDF, ya, Microsoft Word, CSV, Excel, JSON dan lain-lain ya. Sementara Starox dan PostgreSQL ini saya pilih untuk database relasional, nanti juga untuk data warehouse relasional. Ini untuk kedua ini saya pilih untuk menyetor data tabular, ya. Nah, bedanya apa sih, Pak Raka? Starox ini untuk analitik, analisis ya, analisis data karena ini super cepat kalau ada ratusan sampai miliaran row ya sampai ada puluhan kolom. Sementara yang PostgreSQL ini berguna untuk transaction. Ini lebih ke asetnya, atomicity-nya dan juga concurrency-nya sini ada di PostgreSQL. Sementara terakhir adalah PG Factor. Ini adalah produk turunan dari PostgreSQL, dari pengembangan PostgreSQL diturunkan menjadi PG Factor. Apa gunanya ini? Ini gunanya untuk nyetor data yang bisa dibaca oleh AI, namanya vector database. Nah, vector database ini adalah salah satu infrastruktur kritis ya, infrastruktur kritis yang digunakan untuk sistem RAG nanti yang akan kita bahas. Oke, nama datanya embedding, ya, disetor di vector database. Yang saya pilih adalah PG Vector. Yang kedua adalah Node Yudhistira. Nah, kenapa saya pilih nama Yudhistira? Karena ini adalah warrior, ya. Node ini berfungsi sebagai orkestrator atau node untuk praolah data, untuk praolah mahadata. Di sini merupakan saya gunakan untuk tempat singgahnya tools-tools yang berat di sini, Apache Airflow, PostgreSQL, dan Redis. Nah, ketiga tools ini bekerja secara spontan untuk ekstraksi, transformasi, dan untuk loading big data atau mahadata yang saya ekstrak dari sumber luar ya, sumber publik ya. Walaupun walaupun size-nya hanya megabyte ya, tapi ini adalah ruang untuk simulasi mahadata ya. Sini ada Apache Airflow, ini orkestrator utamanya. Sini saya di mana saya menulis kode Python untuk perolah datanya. PostgreSQL tentunya untuk nyetor data metadata dari Apache Airflow dan juga Redis eh, udah termasuk paket ya. Sini untuk caching, untuk data-data yang disetor di memori untuk di-hit, untuk dicari dalam memori, bukan untuk disk, jadi lebih cepat ya sini. Kalau di sini nggak ada di sini di memori, langsung hit ke PostgreSQL untuk pencarian data metadata ya. Nah, yang terakhir ada Node Arjuna untuk visibility. Ini adalah sang pemanah. Ini adalah gunanya untuk memonitor performa hardware dari ketiga node tersebut ini. Apa yang saya monitor dari ketiga node ini? Pertama adalah CPU usage, ya, sama memory usage, sama juga disk usage. Ini semuanya ketiga node ini performa performa dan juga penggunaan sumber daya komputasinya terlihat semua satu layar. Cara bekerjanya kurang lebih ketiga ini ada ada node exporter ya. Exporter ini berguna untuk scraping, untuk mengekstraksi data telemetri, data hardware ya. Terus dikumpulkan di sini di visibility node-nya, terus dilempar ke
dashboard. Semuanya saya bisa lihat sini. Nah, untuk selanjutnya adalah teknologi digunakan untuk membuat RAG system. Nah, apa sih yang disebut sistem RAG ini? RAG atau Retrieval Augmented Generation adalah analogi begini. Jika saya disuruh sama guru saya untuk menemukan jawaban misalnya Soekarno pidato pada tanggal berapa. Nah, misalnya saya nggak tahu, saya sebagai AI nggak tahu ya. Tetapi oleh guru saya diberikan se- backpack, ya. Apakah backpack itu? Backpack ini vektor database yang tadi saya katakan ya, tadi saya bilang di awal. Sebagai AI, saya bisa langsung reach out ke backpacknya itu untuk mencari buku. Nah, buku bisa saya pilah-pilah. Nah, oh ya Ibu, Soekarno pidato pada tanggal segini-segini ini, pada jam segini-segini ini. Nah, itu termasuk era di analogi kurang lebih untuk RAG sistem. Seperti seorang siswa yang mencari jawaban dengan kantongnya backpacknya itu. Nah, tapi dalam sistem RAG ini, ya, AI mencari ke vektor database-nya tadi. Nah, vektor database itu yang diisi oleh embedding tadi data-data dari misalnya PDF, Word, Excel, JSON, dan lain-lain. Nah, teknologi yang saya gunakan di sini ya, teman-teman, Bapak dan Ibu, tentunya ada Docker, eh, multi-tool. Ini untuk kontainerisasi tools ini, untuk apa namanya, untuk mengkontain tools di server saya, untuk supaya publicly available. Bukan publicly available karena diumpetin di belakang VPN supaya terlihat visible kalau saya akses dari internet. Minio, ini merupakan S3, Simple Storage Service, yang gunanya untuk holding PDF-PDF tadi ya. Ya. Terus local AI engine-nya ini merupakan OLAMA yang kita akan yang ada di posternya. Oke, Olama ini merupakan engine utama AI ya yang bisa mempull dari banyak registry ya, dari registry Olama itu berbanyak banyak sekali model yang bisa ditarik dan bisa download ke PC lokal. Tetapi Bapak Ibu juga harus hati-hati ya model mana yang yang harus dipilih karena ada yang berat banget, ada yang ringan, yang pas. Nah, itu tergantung spek mesinnya Bapak dan Ibu. Untuk sekarang saya memilih IBM Granite 4 ini karena cukup ringan ya. Terus ada Nomic Embedding. Apakah saya menggunakan dua model sini? Pertama untuk chatbotnya ini untuk chattingnya utama. Dan kedua ini Nomic Embedding. Gunanya untuk apa Nomic Embedding? Itu adalah untuk memproses data-data mentah yang berada di Minio ini. Minio ini bagaikan Google Drive yang isinya PDF tadi, Word, Excel, JSON, dan lain-lain. PostgreSQL ada chatbot memori. Nah, ketika nanti ditanyakan ke AI-nya, nggak perlu lagi eh, nengok sini, bisa langsung nengok ke PostgreSQL chatbot memori. Gak, ia nggak akan hilang ingatan. Misalnya ya, saya lihat dulu ya. Siapakah nama saya? Terus dia nggak tahu. Ya, tentunya kan karena AI pada intinya bodoh. Dia hanya dilatih dengan dataset tertentu ya. Terus saya prompt lagi, nama saya Raka. Oh ya, hai Raka, selamat datang. Apakah ada yang bisa dibantu? Terus saya quit sessionnya. Ya, sesinya aplikasi saya tutup. Habis itu ya, saya balik lagi. Siapakah nama saya? Raka. Oh, berarti dia pull dari PostgreSQL chatbot memory. Nah, gitu. PG Vector tentunya dari Nomic akan pull dari Minio dan di store di PG Vector berupa data-data yang bisa dibaca oleh AI. Dan juga mediumnya itu automation toolnya adalah N8N yang tadi saya bicarakan tadi. Hmm. Nah, nah, ini kurang lebih workflow-nya nanti kita demonstrasi langsung. Kita buka chatbot N8N, kita terus seperti chatbot pada layaknya pakai ChatGPT atau Claude, kita kirim pesan ke agent node, ke node agent nanti ada, terus akan
akan ngeping kolam API dari node saya yang di server server ketiga tadi. Nah, langsung nanti diproses oleh AI agent tadi lah. Seperti ini kurang lebih nanti kita lihat ya. Terus nanti ada embedding. Nah, lewat NIN form submission nanti akan di-chunking dulu. Nah, model embedding nanti langsung insert ke vektor database seperti ini. Oke, oke, oke. Nah, kita langsung check out ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, teman-teman, kita pertama asumsikan belum ada data dulu ya. Kita akan ke sini dulu. Ini merupakan NIN server yang sudah saya deploy tadi di Node Bima di yang storage server. Terus saya akan lihat ke document embedder single. Nah, ini ya. Kita lihat ke on phone submission. Nanti kita apa yang itu misalnya kita download ya. Misalnya Pak Raka, izin Pak Raka. ya, Screennya belum terganti, Pak. oh belum terganti. Ya, masih di Canva, Pak. Oh ya, mungkin saya apa namanya? Oke, Pak. Ah, ya ini. Oh ya, bukan itu ya, anti screen. Nah, sudah bisa lihat? Maaf Pak William. Sudah ya? Oke, sudah, Pak. Ah, oke, sip. Terima kasih banyak. Oke. Eh, pertama kita akan dulu execute workflow-nya ya. Coba saya lihat dulu, saya post dulu. Saya mungkin ada PDF yang bisa dicari untuk apa namanya? Untuk bukan, bukan. Web scraping intelligence. Apa nih? Nope. Mm, 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 mm. Oke, kita kita overview dulu ya sebentar ya teman-teman. Ini adalah di Docker, bukan di Rakas Rak Chatbot RAG sistemnya saya. Pertama yang akan saya lakukan adalah open chat dulu ya. Terus akan mengalir dulu ke wait dulu. Kita open chat dulu. Nah, pada N8N ya, kita lihat dulu ya. Akan pertama akan mengalir ke AI agent node dulu, baru nanti akan mapping chat modelnya sini ya, yang saya deploy AI-nya di node sebelah, di node visibility untuk sekarang. Setelah itu, setelah Olama mengechat ya, setelah Olama di-trigger oleh node agent sini ya, Olama Olama akan juga ngecek promnya. Setelah itu akan mengecek PG vektornya. Nah, PG vektornya yang tadi yang udah ada, data-data yang sudah diingest melalui vektor embedding. Lalu akan di retrieve menggunakan embedding tadi, nomic embedder. Setelah itu akan dilempar kembali ke chatbotnya, langsung langsung dimuntahkan ke sini. Mari kita coba ya. Eh, mana tuh kok bisa? Hello, kita cek dulu ya. Hello. Pertama kita wait dulu ya. Di sini saya ngesetnya adalah 1 menit 30 detik karena saya menggunakan resource lokal. Nah, kalau menggunakan resource lokal ini harus hati-hati karena apa? Ya karena inferencingnya terjadi di mesin sendiri, bukan di server orang ya, bukan di misalnya server OpenAI itu, di server cloud yang semuanya udah di manage oleh ratusan, bahkan puluhan pekerja. Sih harus di manage sendiri ya. Kita wait. Kenapa? Karena uh, jika saya langsung prompt selanjutnya ya, ini akan result mesin saya kepanasan nanti. Node-nya, komputernya kepanasan. Nanti kalau Bapak atau Ibu mencobanya, hati-hati kalau konsum sumber daya komputasinya. Ini akan wait dulu. Sudah berapa menit nih? 34 menit, 4 menit. Nah, ini dia. Ya, kita tunggu dulu ya, 11 menit. Supaya nggak dihajar habis-habisan.
Nah, Olama akan AI agent akan memping API Olama di sini yang deploy di visibility node tadi. Kita cek dulu ya. Oh jangan granit sini. Kita pakai granit 4 aja biar nggak itu. Biar nggak keberatan ini 1 miliar parameter soalnya. Kita hapus aja sini. Maaf. Kita deactivate aja sini. Kita ulangi. Hello. Nah, langsung. Apakah bahasannya? Apakah jawabannya? Kita lihat ya di n- Node Arjuna. Ini adalah tadi untuk apa namanya untuk visibility. Kita lihat pemakaian resource-nya ya, Bapak Ibu. Panas nih. Cluster statistics. Ini dia nih. Wah, sudah CPU-nya melonjak ya, Bapak Ibu ya. Kalau dilihat sini ya, Node Bima Storage dari 0, sekian jadi 16% penggunaan CPU-nya. Itu sebanyak selonjak itu. Hmm. Nah, ya, ya 5 minutes. Nah, langsung melonjak ke atas ya. Sama pemakaian RAM-nya, wah langsung melonjak ke atas memori sama CPU-nya. Nah, ini masih masih proses nih. Masih masih hello aja nih. Nah, ini belum saya It's- Bentar saya lihat dulu. Sepertinya dia ngehit dulu Postgres chat memorinya. Sebentar, sebentar. Oh ya, makanya dia nyarinya lama. Dia nyari jawaban dulu di chat memori yang saya kemarin-kemarin nanya duluan. Wah, gak lama sih ini. Ntar dulu. Open. Iya, sistem promnya sini saya taruh sini. Eh, Coba saya disable dulu ya chat memori. Disable dulu chat memori. Kita langsung hello. Hello there. Wah, gak sumber daya jaga. Wah, langsung melesat ke atas nih. Bisa nggak ya saya tampilin sana? Hmm. Ya, selagi ini loading, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya? Mungkin. Monggo langsung aja ini Koko nggak pakai anu ini siapa langsung. Oh iya, iya boleh boleh. Langsung aja Bapak Ibu, monggo mau tanya tanya yang teknis maupun yang nggak non teknis ya boleh. Nanti yang lain juga bisa menanggapi. Jadi nggak hanya apa Mas Raka sendiri gitu ya. Mungkin yang lain juga bisa menanggapi gitu. Monggo, silakan. Isinya tadi rata-rata RAM-nya berapa ya tadi ya? Iya Bapak, saya makainya 32 GB RAM. Per satu per satu itu tadi ya. Terus satu komputer ya Pak. Per satu komputer berarti ada tiga ya. Tadi ada Tiga, tiga ya. ya. Tapi yang buat AI ini saya pakainya itu Pak. Saya pakainya 16 GB karena stoknya habis kemarin Tokopedia. Iya, soalnya kalau misalnya pakai ini, soalnya kalau pakai CPU sama RAM doang itu ya, itu prosesnya bakal lama kan CPU itu kan single task ya ininya, Ya, cenderung single task. Nah, bagusnya itu kalau GPU itu multitask karena kan GPU kan core-nya banyak ya. Karena kan kalau CPU cuma beberapa core, misalnya um, yang saya pakai ini hanya ada 4 core. Tapi kalau GPU misalnya Nvidia RTX 3050 ya misalnya ya. ya. Nvidia RTX RTX Yang murah 3050. yang biasa, yang itu umum ya. Ya. Ya yang umum ada 2000 core di sini. Di sini
core ini berfungsi untuk jalanin operasi matematika. Nah, Hmm, sejak ini AI ini cuman dasarnya regresi linier, nah itu ya yang dilakukan oleh apa namanya? Oleh sumber daya komputasinya. Coba ya saya langsung itu ya langsung ping ke servernya ya. Kita SSH dulu ke Node Arjuna. Ntar agak lama soalnya. Nah ini dia, ini udah tiba di servernya. Kita lihat sudo, ya, ntar, sini. Sudo docker ps. Nah udah lelet ininya, udah pemakaiannya. Nah ini dia. Enter password untuk, nah ini dia nih. Ah, ini dia. Alpine Olama ini merupakan kontainer-kontainer saya tadi bilang tuh. Nah, di Docker image-nya. Ya, setiap ini adalah kontainer, setiap node itu bisa memiliki beberapa kontainer. Nah, kontainer ini isinya bisa beberapa tools. Tapi di sini satu kontainer ini hanya ada satu tool untuk sekarang. Oke, kita langsung ping ke dalam kontainer Olama itu yang AI Engine sudo Docker kalau bisa execute ya salah IT udah ini Olama Alpine Olama list kita list dulu ya model semuanya saya udah download sini ya mana 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 Olama Alpine nah ini dia Bapak Ibu bisa lihat ya ini yang tadi Olama Olama itu registry sama sekaligus engine sekaligus registry ya. Ini di mana laboratorium frontier itu kayak OpenAI ya kayak Google DeepMind itu nge-upload apa namanya model open weight. Di sini istilahnya open weight Kak, bukan open source. Nah, saya ada beberapa model dari Google, ada Google Gemma 3, Google Gemma 4 yang berat banget. Ini Gemma 2 ada juga. Ya, kita langsung ya. Coba Kak, untuk sekarang kita lihat dulu ya. Coba kita lihat apa namanya? CPU-nya, penggunaan CPU-nya. Udah sembuh belum dari ini ya? Karena saya udah matiin dari NAN-nya. Wah, masih 100 penggunaannya si panas ini. Tapi saya lihat udah visibility-nya, node visibility yang hijau ya. Kita lihat edge top dulu ya. Kita coba kita beat top. Wah, ini udah pemakaiannya udah maksimum ini. Be, top, udah lelet nih. Iya, wah panas banget ini Pak. 64 derajat Celcius di sini pemakaiannya. Bapak Ibu bisa lihat ya nih ya. Oh, salah, salah. Salah, salah. Aduh, saking nge-lag-nya. Hmm, kita buka sessionnya lagi deh. Nah, kita langsung ke sudo docker. Wah, sudah lama. Udah ya sini ya. Kita langsung execute aja. Lama, run. Kita yang paling ringan sini adalah Gemma 327M million. Ini cuma 270 juta parameter yang paling apa namanya paling irit di sini. Nah, kita bisa langsung karena ini langsung pakai apa namanya?
langsung pakai resources ini, kita lihat ya sini ya. Hello, kita langsung ping ke kontainer langsung. Hello, hello, how can I do that? Nah, seperti sini. Hmm. What are your cap- capabilities? Eh, ya, kita pakai model Google sini. Text generation, I can write different kinds. Nah, ini udah mandet-mandet ya, karena pertama latency juga berpengaruh, juga resource generation, resource usage juga berpengaruh. Tapi ya, ini demonstrasinya Bapak Ibu, apa namanya, eh text generation di lokal. Kita lihat dulu ya sini, visibility CPU sudah itu ya. Wah, sudah 16, udah maksimum di sini. Oh ya, ini udah menurun ya. Karena tadi kita paksain ngelihat ke segala, segala penjuru infrastrukturnya di sini di apa namanya di cluster saya. Tadi ini menurun dari 100 ke 60% sekarang CPU-nya. Nah, ini juga memori juga ada pengguna memori juga udah menurun ya. Berkesatur masih normal. Ini automator CPU, si Bima sama si Yudhistira masih normal ya, karena kita cuma fokus ke Arjuna, karena saya nyetornya di Arjuna si AI ini, AI lokal. Nah, di automator CPU yang si normal 0, sekian, orkestrator si Yudhistira ini makanya sampai 15 koma ke atas. Wah, tapi yang visibility ini ya gara-gara dampak pemakaian AI, nah segini. Text generation, translation, question, summarization, code generation, bisa juga code generation ya, Bapak Ibu, bisa juga bantu coding. Tetapi saya sebelum Bapak Ibu deploy, ngedesain buat deploy, eh, tentunya harus memperhatikan spesifikasi mesin Bapak Ibu yang digunakan. Eh, Running AI itu nggak murah ya, nggak murah, dan juga apa namanya, harus sabar karena pertama sering halusinasi karena bebannya, weights-nya yang di datasetnya berbeda-beda, juga intensitas pelatihannya untuk setiap model. Tetapi untuk setiap laboratorium frontier, karena AI race ini sangat-sangat penting untuk membuktikan dominasi di dunia teknologi sekarang, misalnya Cina, US, dan juga Korea. Cina dengan DeepSeek-nya, juga ada Qwen, US dengan OpenAI, dengan Claude, yang juga ada Kimi dari Korea. Nah, mereka semua langsung, mereka mencoba untuk mengoptimisasi AI agar lebih hemat sumber daya komputasi, agar lebih pintar ya. Dan saya lihat di dunia sekarang itu ada dua spektrum. Nah, spektrum pertama itu di paling kanan itu ya, itu adalah model flagship ya, yang tentunya di host di server mereka. Ini yang punya triliunan parameter ini, yang sangat-sangat pintar. Dan juga ada di sudut yang di kiri adalah Edge AI, flagship sama Edge AI. Apa, Frontier AI sama Edge AI. Edge AI ini berguna untuk edge cases, kasus-kasus yang lebih narrow, yang lebih yang lebih niche, lebih simple. Misalnya untuk customer service. Nah, itu kan nggak perlu apa namanya, nggak perlu apa namanya AI yang advance ya, cukup haiku atau apa namanya seperti ini. Bye. Nah, cukup model-model ringan seperti ini sudah cukup, dan juga di infrastrukturnya juga tadi seperti tadi PG Vector, PostgreSQL dan lain-lain. Nah, selama ini development ini terus melaju, tetapi yang saya perhatikan itu AI itu selalu berlomba-lomba untuk siapa yang lebih hemat sumber daya, sekaligus siapa yang bisa menghasilkan sumber AI yang hemat sumber daya, non non cerdas ya, sekaligus cerdas, harus cerdas dan hemat sumber daya, itu targetnya AI masing-masing ya. Nah, setelah itu adalah ada AGI, terus ada ASI. AGI itu Artificial Generic Intelligence, karena kan sekarang AI itu eh,
tadinya ya sebelum pre-GPT, GPT-1 tahun 2015 2017 itu eh, mesin masih termasuk machine learning karena AI kan masih dulu eh, hanya untuk satu task ya untuk prediksi ya. Sekarang AI ini bisa digunakan untuk banyak hal. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat iklannya di LinkedIn atau mungkin di YouTube. Cloud Code bisa untuk coding juga udah bisa, bisa untuk Cloud Cowork untuk generasi presentasi, untuk dokumen, untuk financial modeling, untuk bikin presentasi dan lain-lain itu udah advance, udah mendekati AGI ya. Terus itu ada spekulasi ASI, ada Artificial Super Intelligence itu harusnya humanity's final invention itu masih masih dalam apa namanya dalam schedule tapi ya nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Tetapi untuk sekarang ada dua itu ya yang saya bisa sampaikan insight-insight dari industri sekarang. Oke. Gitu saja Pak dari Bapak Ibu dari saya. Mungkin ya Mas Tasya singkat untuk Resource-nya. malam ini. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau mau mau tanya, eh, mau Bapak Ibu mau tanya. Kalau yang, oke kalau nggak ada ya saya coba. Kalau yang model ringan banget terus hanya untuk keperluan ekstraksi PDF apa seperti itu, misalkan di laptop, misalkan nggak pakai server banyak-banyak itu ada nggak ya, Mas Raffi? Oh itu hmm, bisa pakai Python Bapak. Bisa pakai Python. Karena Hmm, namanya PyMu PDF. ya. PyMu PDF itu untuk OCR ya, untuk ekstraksi data dari PDF. Kalau nggak pakai eh, apa Tazrak ya, pakai Tazrak OCR. Nah, ini semuanya pakai Python ya Bapak ya. Ini nggak perlu pakai AI yang ini Ah, sebenarnya bukan AI AI kayak eh, yang generik kayak tadi ya, kayak apa namanya generation tadi. Ini lebih ke NLP, ke Natural Language Processing. Nah, ini gunanya untuk mengekstraksi bahasa alamiah manusia ya dari misal PDF, Word tadi. Ini hemat biaya dan juga hemat sumber daya komputasi. Nanti Bapak atau Ibu ya bisa tanya Claude atau OpenAI atau ChatGPT atau Gemini. Tolong dong bikinin saya pipeline untuk ekstraksi dari apa namanya pipeline ekstraksi data dari PDF ke misalnya ke Word atau misalnya dari PDF ke Excel itu bisa di generate pipeline-nya ETL pipeline sama cloud code sama cloud atau dari ChatGPT gitu Pak. Nanti hmm, hemat biaya sih itu. oke, Nggak perlu bukan pakai berarti AI pakai. kayak tadi. Kayak AI kayak tadi super boros. Iya, nggak apa-apa sih untuk riset ya. Kan nantinya ke depan ya. Kalau misalkan untuk satu apa ya, satu project misalkan untuk hanya untuk misalkan pemantauan cuaca yang berbasis AI itu kan bisa di create semacam ini gitu kan. Iya Bapak, Ini itu data khusus jadi nggak membebani atau apa ya yang universal ya. Memang kita kasih satu kesejalan untuk menangani masalah iklim aja gitu kan. iya Bapak, Ini itu itu bisa digunakan itu Pak, algoritma machine learning kayak naive bayes, regresi linear itu sangat simple dan sangat hemat biaya. Enggak, Itu tapi kalau pakai yang cara ini kan tadi kan memungkinkan perkembangannya sampai beberapa, misalkan ada yang nggak terduga. Kalau hanya yang data mining itu kan sudah pasti kan. hmm, Nah, sementara data itu kan nggak pasti. Sekarang ini kan cuaca nggak pasti, apa segala macam gitu kan. Pakai pakai desain seperti ini kan mungkin gitu loh. nah Artinya jadi pihak misalkan BMKG itu bikin server sendiri gitu kan. hmm, Kemudian misalkan MUI misalkan bikin server sendiri. Jadi nggak apa-apa kan supaya nggak ada resource yang dibuat besar kemudian lari ke sana semua terus terjadi apa? Awal-awal kayak GPT, Open AI dulu kan diserbu ratusan juta orang dia down ya kan sering down masuk down lagi dan seterusnya. Sekarang mungkin ya sudah infrastrukturnya sudah stabil ya. ya Nggak mungkin gitu loh. Kalau kalau semuanya dibebankan ke satu kan maha raksasa ya. Ini konsep-konsep semacam ini mungkin banyak memahami buat apa ya rumit-rumit gitu ya.
Padahal ini kan artinya memang untuk kekhususan. Jadi kalau kita riset bidang-bidangnya agama, ini kan saya coba supaya teman-teman mungkin ada agak nyantol sedikit ya. Misalkan risetnya tentang agama. Nah, kita nggak usah beban ke server yang melayani semuanya gitu kan. Hmm, Nah, cukup jadi semua bidang apa namanya riset agama dimasukkan ke satu server itu. Jadi misalkan MUI ya masukin data semua yang tentang masalah hukum apa segala macam. Atau Muhammadiyah bikin server sendiri kejadian sendiri yang mereka bisa menjawab apa kebutuhan umat gitu kan misalkan ya. Misalkan hmm, NU juga punya sendirian, sendiri kan punya sendiri sehingga nggak nggak membutuhkan apa resource yang nanti akan tempur nanti bisa kalau tempur ya bayangan saya yang request A, request B, request C itu terus meminta ke itu bisa jadi halu. Wong saya sendiri kadang loh ini tadi dalam satu akun saya aja line threadnya, line obrolan itu bercampur ke lain loh. Saya tuh nggak ngomongin gitu kadang-kadang loh. Saya nggak ngomong gitu, ngomong yang ini tadi ya bilang gitu. Nah, berarti dia kan sudah nyampur ya kan, bisa jadi nyampur ya. Jadi teman-teman kok ini kok rumit gini ya enggak ini memang konsepnya seperti ini dan bisa dipahami gitu loh. Monggo yang lain. Kalau kalau saya memahaminya gitu ya, Mas. iya Pak. Soalnya tuh sekarang sumber daya komputasi mahal. GPU tadi udah, wah, udah karena kan dihantam sama apa namanya South Hormuz ditutup tuh buat bahan mentahnya. Terlebih Hmm. inflasi, terlebih semua RAM itu udah diborong sama perusahaan AI. Nah, Iya. memang best practice-nya itu setiap instansi itu punya server sendiri biar dikelola sendiri. Nah, tapi juga ada beberapa downside. Itu seperti security-nya harus dimantepin dulu. Ini kan data sensitif orang ya. Hmm. Ya, itu security sama compliance-nya harus diaudit setiap biannual. Nah, juga ada patuh beberapa framework kayak ISO 27001. Nah, gitu Pak. Harus strict banget kalau harus apa namanya? Iya. Harus strict banget kalau sumber daya manusia juga harus strict siapapun yang harus masuk karena kan di perusahaan saya juga menerapkan RBAC itu role based access. Nggak boleh sembarang orang yang bisa masuk ke ruang servernya. Kayak Hmm. sama kayak ruang arsip nggak boleh. Hmm. Ya di perusahaannya masyarakat itu memang misalkan saya punya perusahaan tolong saya dibuatin server AI untuk keperluan perusahaan saya sendiri itu dilayani gitu ya Mas ya? Nah, kalau misalnya Bapak klien, misalnya Bapak klien ya, kami akan renting, kami akan berikan solusi. Nah, misalnya Bapak perlu sistem temu kembali informasi berbasis tadi RAG ini. Nah, kami sodorkan ini yang dibutuhkan. Nah, spesifikasi server ini yang perlu dibutuhkan nanti ketika Bapak sudah ACC, nah servernya akan di-renting dari data center lain. Misalnya data center Kontabo, Hostinger, Sumo, gitu Pak. Hmm. Atau on-premise. Nah, Bapak juga bisa pengadaan data center sendiri, tapi sekali lagi itu institusi Bapak yang ngehandle. Diri kami cuman dari perusahaan saya menghadiri solusi dan juga pengembangannya gitu, Pak. Hmm. Jadi bahasa awamnya kan gini, saya mau pesen kecerdasan buatan khusus untuk melayani saya di bidang ini kan gitu ya. Betul. Jadi eranya sudah menuju ke sana kan. Jadi Hmm, nggak langsung semuanya serahkan ke situ ke ChatGPT misalkan ke oh itu enggak. enggak gitu ya. Berarti memang Rekayasawan khusus ya. engineer-engineer di perusahaan kami itu udah apa namanya udah profesional Pak. Nggak boleh sembarang Eh, pada di ChatGPT. Wah harus diperiksa lagi setiap itu kan ada periksa ada meeting lagi untuk review performance dan juga untuk apa namanya apakah visi dari bisnis dari awal tuh sinkron sama yang realisasi sekarang gitu Pak. iya, iya. Seperti yang dipelopori Pak Adi Wijaya. Pak Adi Wijaya kan juga juga apa namanya membangun juga AI hanya untuk bibliometrik gitu kan, untuk fungsi-fungsi tertentu. Jadi
nggak apa namanya nggak perlu membebani ke pusat. Kadang-kadang ke pusat yang sering halu karena selalu bisa ya Mas ya halu karena terlalu banyaknya permintaan yang bermacam-macam jadi AI jadi halu ya Kak. Gitu ya Mas, ya. Yang mau menyebabkan halo itu ada beberapa hal, Pak. Pertama itu Ya, kualitas datanya, pertama. ya. Terus instruksinya nggak jelas. Nah, di Hmm. sana kan AI itu udah bisa bohong sekarang. Kalau Hmm. misalnya nggak nemu jawabannya bakal ngelempar jawaban lain. Nah, itu Betul. harus ada. Nah, kan AI utama jalan. Setelah itu ada AI kedua yang harus mengkritik diri sendiri, Hmm. diri AI itu yang jalan sebanding. Nah, ini mengkritik output yang akan dilempar kembali ke usernya. Nah, ini yang digunakan oleh Anthropic, pembuatnya si Claude. Nah, namanya constitutional AI. Begitu, Pak. Agar AI itu baik. Ini ada dokumen konstitusinya ini dibuat oleh seorang lulusan filsafat ya. Karena kan AI harus human, harus berguna untuk manusia pada akhirnya. Hmm. Jadi Begitu, memang Pak. memang perlu perlu apa ya infrastruktur seperti ini mengembangkan diri untuk riset masih terbuka luas ya Mas ya. Masih banyak, Pak. Ini di frontier, Pak. Frontier. Eh, kami ya pemuda kalau di generasi saya sebagai itu ya sebagai pionir harus selalu update dengan teknologi, Bapak ya. Nanti biar dioper ke generasi baru biar lebih gampang sama juga untuk di cross generation juga lebih gampang juga. Hmm. Berarti memang apa kekurangannya nanti di deploy terus sampai jadi pintar. Jadi pintarnya itu memang dari kita kan, Mm-mm. dari Harus kita. hati-hati juga tuh. Kalau pinter, wah ada apa? Soalnya tuh harus AI itu harus baik soalnya. Nah ya AI sendiri juga di ya apa namanya kalau saya baca-baca itu eh, dia berusaha juga untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Apa Betul. bisa ya gitu ya? Karena tuh AI sekarang pengembangannya udah makin gapnya tuh makin tertutup. Tadinya tuh harus dibantu manusia, tapi sekarang Hmm. manusia juga pakai AI. Nah, Hmm. karena manusia itu lebih menggunakan AI untuk mendevelop AI, gapnya makin tertutup. Begitu, Pak. Hmm. Otomatis itu suatu hari nanti ya, AI akan mendevelop untuk mengimprove diri sendiri nanti suatu saat nanti. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak sekarang ini praktis lagi mas, supaya nanti yang dengar kalau nggak anu ini nggak. Kalau saya seneng diarahkan ke praktis dulu ya supaya Ya boleh boleh boleh. ini banyak nih ada Claude, ada Gemini. Kalau saya ngomongnya pakai ini bahasa Indonesia aja, ada ChatGPT. Dari segi apa kalau kita mau kan teman-teman ini bingung kadang-kadang ya mau melanggan yang mana. Kalau saya orangnya setia. Saya pakai Open ChatGPT mulai tahun 2023 itu nggak berhenti berlangganan, tapi sekarang sudah turun saya pakai yang Go gitu ya. Hmm, Nah, tapi kemudian di tengah perjalanan itu memang ChatGPT ada banyak kelemahan-kelemahan gitu ya. betul. Kelemahan. Nah, menurut Mas Raka ini ya dari kemampuan mungkin coba nyoba browsing, oh Open AI infrastrukturnya kayak gini, cloud ini kira-kira yang kira-kira nanti masih memimpin saat ini mana yang memimpin yang punya performa bagus gitu ya. Kita lihat dari benchmarknya untuk itu, Pak. Nanti kita lihat ya Cloud AI benchmarknya ya. Ya, Hmm. nah ini. Nah ini Pak, ini ada beberapa matriks yang dites oleh matriks universal yang dites untuk setiap model yang baru lahir. Di sini ada SWE Bench Verified ini untuk apa namanya software engineering. Nah, kalau Bapak lihat sini Cloud ya, Cloud merajai apa namanya untuk software engineering untuk pembuatan perangkat lunak. Ini yang dipakai engineer-engineer di perusahaan saya, itu Pak, Hmm, reliable. Di situ ada Codex GPT. Nah, ada human evaluation juga. Nah, ada Codex juga. Tapi rata-ratanya itu yang menguasai itu adalah dari Anthropic's Claude. Karena memang dia itu pertama constitutionnya juga marketingnya juga bagus banget.
Dan juga benchmarknya yang top notch, apalagi Cloud Mythos yang masih umpetin di belakang gerbang. Tetapi untuk Cloud Opus sudah, karena konteks Windows-nya juga banyak, juga reasoningnya juga dalam, itu bagus untuk researcher kayak kayak teman-teman di Kongko ini, kayak di Bibliometrics SLR. Hmm. Begitu, karena kan reasoningnya yang dipakai sama konteks yang dimasukkan untuk memproses ini datanya, begitu Pak. Hmm. Jadi, Jadi saya sarankan Cloud untuk ini. oh, ya berarti dari pakarnya ini Mas Raka, kalau mau melanggan benar-benar di institusinya, misalkan atau pribadi, mungkin ya pakai yang cloud ini ya, daripada Hmm. mungkin ChatGPT ya. Kalau saya sih mau pindah, kok nggak tahu ya, saya orangnya nggak gitu. Kan Mas, Mas Budi ini mana tanya, saya mana Mas Arjuna ini? Wah, tipenya setia Mas. Pak Arjuna kalau tahunya setiap malam saya kalau disuruh mana gitu ya. Nah, saya kadang-kadang menggunakan yang memang yang gratis, yang DeepSeek itu untuk sedot, untuk pembacaan kadang-kadang lebih lebih bagus gitu kan daripada pakai ChatGPT. Kadang-kadang saya tanya, kamu ngarang ya? Iya, saya ngarang loh. Ngaku dia kadang-kadang itu ChatGPT ngaku gitu ya. Ngaku, didesak lagi ngarang. Enggak seperti itu kok datanya saya bilang itu. Ya dia ngaku. Coba sedikit lagi, itu kemampuan saya segitu loh. Dia menyerah gitu ya. Jadi ChatGPT sudah nyerah kalau dia kemampuannya nggak bisa lebih dari itu gitu. Loh, aduh, kalau gini kan gawat ya. Saya makanya kadang saya kombinasikan pakai AI yang lain. Jadi menurut Mas Raka memang nggak bisa pintar apa satu AI itu pintar semuanya gitu Mas ya. Enggak, karena uh, provider tuh beda-beda Pak ini ya. Karena kan kalau Anthropic itu fokus ke riset ya, riset. Hmm, Nah, kalau image generation itu juga bisa dipakai GPT. GPT juga image generation bagus, all rounder kalau OpenAI itu. Nah, hmm, kalau Gemini ini, kalau Gemini itu emang ada infrastrukturnya dari Google tuh udah raksasa. Eh, Kalau nyari, ke- mereka tuh udah hyperscale ya. hmm, Otomatis limitnya itu Gemini itu hampir lebih banyak daripada OpenAI sama Anthropic. Karena kan ini kan anak-anak baru ya di dunia infrastruktur data center ya. Gemini ini kan dari Google, anaknya Google. Nah, Google kan dari zaman bala ya. hmm. Otomatis data center lebih banyak ini limitnya lebih banyak kalau ini limitnya. Kalau ini misalnya Bapak satu prom, dua prom pakai Opus itu kan udah limit, harus nunggu 5 jam. Tapi Ya, kalau Gemini itu bisa panjang, lebih panjang Pak. oh gitu. Iya, karena kan infrastrukturnya udah merajalela sana Google, udah raja sana, Hmm, gitu Pak. Tapi saya sarankan ya pakai Claude karena reasoningnya juga bagus, karena juga marketing bagus, karena juga eh, mereka ada prinsip Bapak, ada prinsip untuk menguntungkan manusia. Dulu, hmm, dulu tuh ada kasus di OpenAI sama Pentagon. Pentagon itu menggunakan model Anthropic atau dari Claude ya, itu untuk rudal otonom, autonomous missile, tahu nggak? hmm. Ya, ya, Jadi ya. itu weaponnya itu dikendaliin sama Claude. Nah, CEO dari Claude ini, Anthropic ini nggak setuju, cabut. Oh, OpenAI yang maju. Berarti data data yang digunakan untuk melatih GPT juga digunakan untuk menembak rudal secara otonom. hmm, Nah, itu ada politik juga Pak di balik AI ini karena kan ini tools paling powerful di era kita. Politik nggak luput dari ini Pak. hmm. Kira-kira Oke. Mas Raka ya, misalkan Hmm. ya, bangun bangun untuk tahap awal misalkan riset atau ya untuk dipakai misalkan dana kira-kira 1 M 2 M gitu untuk ya nggak nggak gede-gede banget ya ya artinya memadai gitu mungkin nggak ya Coba kita lihat ya. berapa biayanya untuk bangun satu AI itu ya yang
mungkin kan basicnya ini misalkan di kampus, misalkan di fakultas, di misalkan di prodi ya, misalkan mau bikin misalkan kalau saya kan di Saintek gitu. Nah, ada Iya, rencana Pak. saya mengusulkan untuk membuat itu loh. Ini Pak, RTX 4090 udah bagus untuk GPT yang versi open weight tadi dari Olama. Kalau Ini kalau yang di UB saya nggak pernah lihat. Yang di UB itu infrastrukturnya kayak apa ya? Ya dia punya bangun yang pernah heboh itu pusat katanya dananya sekitar berapa 10 miliar atau apa untuk wah, bangun. itu antara Vilcom sama kayaknya Vilcom itu Pak. Tapi ini pakai nanti kalau Bapak pengen ngejuin minimal pakai ini Pak, pakai RTX 4090 ini udah Nggak eh, langka itu Mas. Pas langka gitu enggak ya? apa? Maaf Pak. Langkaannya artinya beli terus langka. Ya, soalnya udah makin langka ininya komponennya gara-gara beberapa faktor. Inflasi, slot Hormuz tertutup, Memori juga ya. memori juga itu lebih mahal Pak sekarang. Kalau kalau mau Bapak daur ulang apa namanya dari misalnya mungkin dari pemerintah itu ada juga apa namanya ngebuang itu bukan ngebuang sih apa namanya ngelepasin infra yang lama itu bisa daur ulang kayak yang saya gunakan sekarang. Tapi Hmm. ini minimalnya Pak RTX 4090 untuk kapasitas riset. Tetapi kalau Bapak pengen riset aja Pak, riset ya, pakai Cloud Enterprise ini Enterprise Plan. Satu bangku itu $20, 20 US dollar. Lumayan, bisa di custom. Nah, ini Hmm. Cloud Max, terus ada Cloud Enterprise. Nah, ini ya. Oh. Gitu Pak. Mending daripada itu kan perlu data center itu kan perlu banyak komponen kayak RAM, kayak selain komputernya perlu networkingnya juga, perlu sumber daya manusia juga Pak ya, perlu security, perlu compliance, perlu audit, perlu apa namanya, perlu infrastruktur, perlu reliability. Nah, mending Bapak nanti kalau ngajuin cloud enterprise aja, Bapak saya sarankan supaya kan nanti kan eh, semuanya bakal dihandle sama Anthropic sama sananya nanti kalau mau waktu terdekat ya. Tapi kalau kalau waktu jangka panjang ya mungkin dibicarakan dulu mungkin sama pihak UIN ya Bapak ya karena sekarang komponen komputer lebih mahal gara-gara faktor tadi Hmm. gitu Pak. Berarti kan memang nggak kalau kalau ini ngoprek ini banyak PC-PC yang sekarang kan banyak apa namanya PC nganggur lah. Iya Bapak, Dia bisa juga itu. bisa bisa didevelop untuk riset. Kita belum punya, bayangkan prodi kita itu belum punya laboratorium kecerdasan belum punya gitu loh. Yang punya lab jaringan, lab apa, tapi lab kecerdasan belum punya gitu. Kalau punya kan apa yang harus siapkan paling minimal minimal itu kan model yang masyarakat berikan ini untuk permulaan itu kan Iya. oh ini loh seperti ini. Nah, ngertinya. Saya kira kok belum ya. Makanya teman-teman saya ini saya undang untuk ikut ini supaya kaprodinya juga saya undang. Coba dengarkan ini lah. Nanti eh, di kampus kita buat lah gitu ya untuk mainan. Ini mahasiswa juga nggak bergerak juga gitu ya untuk model gini. Gitu. Nah, iya Pak. Artinya memang apa faktor kesulitannya ya untuk membangun A- apa namanya server AI ini. Sumber daya manusia Pak, sumber daya manusia nanti sama maintenance-nya. Soalnya kan sama powernya yang bakal disedot sama GPU-nya itu Pak. Itu kan bakal eh, sama cooling sistemnya jangan lupa. Ini kan soalnya kan mahal tadi kan Oh, Bapak Ibu kan lihat ya apa namanya gimana udah 60 derajat Celcius ya CPU saya ya tadi ya. Nah bener-bener itu panas ya memang udah ya. panas banget itu Pak. Udah panas banget itu. Terus kipasnya berbunyi gitu ya. Iya Memang itu udah panas itu udah kecil lah ininya apa namanya pemakaiannya udah model paling kecil tapi segitu makanya model apa namanya bukan hoax ya kan dulu itu kalau orang mengenerate satu perintah hello saja itu makan listrik sekian banyak itu. nah itu makanya paling protes di sananya. Nah ini kan udah balik ya di 0, sekian ya. Tadi 100. Coba kita lihat ya ini ya, apa namanya perubahannya last 30 minutes. Nah nih dari 100 nih Pak. Nah ya Wah.
Saya Ini khawatirnya kan gini, ya, AI hanya buat main-main yang gratisan. Itu kasihan yang serius itu menggunakan AI dengan serius, membebani server hanya mereka wah, apa ya menggunakan secara maaf apa ya serampangan gitu. Resource-nya akan nggak bisa bagus bagi yang serius gitu nanti. Loh kok foto lama gitu kan. Kadang-kadang iya, saya juga gitu, nggak so respon gitu ya. Karena apa ya? Mungkin penggunanya lagi big section atau khawatirnya ada yang mainan gitu kan. Banyak mainan gitu, dianggap mainan ya. Dan saya coba sekarang membriefing orang-orang supaya menggunakan AI tidak untuk hal-hal yang tidak jelas, tapi yang jelas gitu loh. Kalau iya mau Pak. riset ya untuk riset, kalau untuk ini ya untuk riset. Jangan terus apa namanya dipakai main-main gitu ya, dipakai main-main yang nggak ada manfaatnya. Kasihan resource-nya ini terlalu tinggi gitu ya. Ya, Bapak bisa lihat ya nih kan dari nol tadi langsung meloncat meroket ke atas Oh ya 100% kan CPU. gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi Ini juga memorinya nih, memorinya langsung eh, saya meroket pernah ke atas. ngalami kan, saya dulu kan pernah kok jadi kepala pusat komputer, dulu namanya pusat komputer di UIN. Itu konkarnya mahasiswa saya buka, hanya waktu itu RAM-nya hanya 1 GB, bayangkan. Dual prosesnya dua ya, pakai IBM 3 3500 itu ya, kalau salah ya, lupa saya itu. Itu mesti panik itu, panik. Karena panik 100 bentar 100 mana requestnya ternyata banyak kan. Bayangan untuk apa namanya mahasiswa hanya apa ya sebanyak 12.000. Akhirnya saya minta tolong Mas Ratno yang di UB juga nggak bisa ngatasi. RAM-nya ditambah Pak. Akhirnya RAM-nya itu saya tambahin jadi 4 giga. Ya tetap aja nggak kuat, masih nggak kuat itu. Tapi sekarang sudah modelnya servernya sudah bagus lah. RAM-nya gede, core-nya gede. Ternyata core-nya itu penting itu. Iya Core-nya Pak, ditambah. Jadi core-nya harus memori ribuan sama tuh. core itu kadang-kadang core-nya yang lebih penting ya. Memori ya memang butuh, tapi kadang-kadang orang mikir tambah memori, padahal belum tentu tambah memori sekian banyak. Kalau core-nya sedikit itu Mas ya, ya tetap aja dia nggak bisa. Jadi main kalau lihat dari kesimpulannya Mas Raka ini ya core-nya juga harusnya yang tinggi gitu ya Mas ya. Iya Pak, harus ribuan Pak core-nya. Kalau itu kalau single itu atau minimal dari itu eh, seribuan di 2000-an core-nya. Kan kalau CPU Hmm. kan cuma 4 ya. Kalau core Hmm. GPU tuh ribuan. Itu yang Hmm. bakal komputasi matematik kecilnya itu. Hmm. Iya, iya, Oh iya. ya tadi maaf Pak, interupsi sedikit Pak Adnan kayaknya tadi angkat tangan. Ya, ya, monggo, monggo langsung aja. Siapa ini tadi? Monggo. Saya Ya, ya, Pak Adnan, terima monggo Pak kasih Adnan. waktunya. Dan tadi sebagian udah dijelaskan. Saya sama Pak Raha, saya ingin menanyakan, Hmm, eh, ini sistem menarik banget untuk home lab. Cuma kita di kelompok riset menggunakan, tadi sebenarnya disampaikan Pak Syed Zaman juga, kita menggunakannya untuk skala kecil nih, nggak sebesar itu. Kayak riset saya sedang mengerjakan dari data infrared tanah, kita membuat hmm, prediksi pupuk, kemudian ya nanti bisa dideploy dan untuk kayak apa ya macam-macam untuk ambil datanya untuk database. Nah, nggak serumit ini nih. Em, yang ingin saya tanyakan tadi sebenarnya sudah sebagian sudah dijawab mengenai pro and cons-nya. Bagaimana apakah lebih untung kita membuat server sendiri yang akhirnya membuat energi dan uang lebih banyak kebuang ke sini atau ya, menggunakan server yang sudah ada sebenarnya gitu. Karena iya juga di Pak. antara kita juga nggak ada yang ahli teknologi komputer juga. Demikian Iya, Pak Raka. iya. Terima kasih Pak Adnan ya untuk pertanyaannya. Kalau nggak salah saya pernah baca ya Brin punya juga HPC kalau nggak salah ya, High Performance Ada Computing. server kita gunakan juga ya. Hameru kalau nggak salah ya namanya ya. Ya, Ya itu kan eh, memang haus resource ya. Bapak bertanya apakah pakai eh, server kita atau server sendiri ya atau server orang lain misalnya Bapak milih on premise misalnya on premise di on site di Brin di Jakarta Pusat misalnya di Jakarta Pusat atau di mana. Nah, itu ada beberapa yang harus diingat bahwa ini kan kita harus manage sendiri.
semuanya sendiri ya. Security, networking, compliance, site reliability, data engineering, machine learning engineering, terus systems administration, cyber security dan lain-lain itu harus di manage sendiri. Tetapi kedaulatan data ada di tangan kita. Nah, misalnya Ya mission, itu masalah iya. datanya itu karena yang mahal di datanya. Karena missionnya itu kan misalnya kalau nih kalau misalnya sekelas Lockheed Martin ya atau misalnya Boeing itu bakal di host sendiri karena kenapa itu karena eh, top secret schematic ya kan Mbak, misalnya mau buat apa namanya pesawat tempur baru, wah itu nggak boleh, datanya nggak boleh kemana-mana, itu nggak boleh di host di server manapun. Tetapi kalau misalnya datanya cukup ringan ya, misalnya cukup ringan, misalnya data financial, stock market atau mungkin eh, data weather, itu bisa banget pakai data dari misalnya dari Open Meteor, misalnya dari Google Maps, itu bisa banget di host di server orang lain data karena kan tergantung misinya juga apakah sesensitif apa, kebijakannya seperti apa, hukumnya ini harus di account semuanya, dimasukin semua ke policy makingnya. Karena sebagai data engineer kami nggak boleh asal main hosting sana sini, kami harus ngikutin hukum juga Pak, sama hukum sama compliance, terutama compliance ini. Di manakah server, di manakah infra akan di hosting, kami beri solusi seperti ini, kami beri pilihan seperti ini saya ke Bapak ya. Nah, nanti kami tinggal kerjakan semuanya. Nah, Nah, balik lagi ke Bapak. Misalnya datanya itu sangat 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 sensitif dan diperlukan dari sisi hukum untuk tidak boleh kemana-mana misalnya, ya itu di host sendiri on premise. Tetapi semuanya harus di manage sendiri, mulai dari security dan lain-lain tadi itu, termasuk listrik dan air. Nah itu, misalnya kan atau water cooling atau air cooling. Nah itu harus semuanya harus catat semua itu di buku buku kanting, semuanya juga harus semuanya ya pokoknya harus di manajemen sendiri. Tapi kalau misalnya datanya non sensitif ya, misalnya data tadi seperti data dari Google, dari stock market ya, atau mungkin data bibliometrik itu boleh banget di host data di cloud, misalnya di AWS, di Amazon Web Services, di Google Cloud, atau mungkin di eh, VPS Kontabo, hostingnya tuh boleh banget itu Bapak. Seperti itu kira-kira apa. Saya jawaban terakhir itu tergantung missionnya Bapak. Gitu. Ya, makasih ya Mbak sudah menjelaskan. Oke, sip. Hmm, oke, oke. Oke Bapak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau nanya? Saya masih terbuka ini Pak. Saya masih terbuka lebar untuk pertanyaan-pertanyaan eh, sangat-sangat intelektual. Saya semangat ini sama Monggo saya. Bapak Pak Ibu, William. monggo. Mau yang praktis juga dipas mereka, mereka bisa jawab kok yang praktis-praktis yang misalkan terlalu teknis. Wah, kita diskusi yang apa non teknis ya. Boleh, boleh Pak. Non teknis ya kan nyambung juga teknis ke sana jadi bisa nyambung, Hmm. oh yang terjadi seperti itu proses. Jadi penyiapan infrastruktur itu perlu ya, artinya Hmm. orang nggak kalau kalau end user ya mungkin langsung pakai ya, tapi kalau yang untuk agak besar misalkan lembaga dan macam-macam kita bicaranya bukan end user gitu kan, kita Hmm. bicaranya kan lebih kepada juga penyiapan infrastruktur ya, Nah ya, oke mungkin Pak. gitu ya. Monggo Hmm. yang lain-lain ada pertanyaan. Kalau misalkan yang unik ya, kalau seperti ini apa yang terjadi di mesin AI, monggo. Kalau gambar lebih rumit lagi ya Mas ya. Kalau itu kan hanya pengolahan teks masih belum Wah, belum gambar perlu itu Pak, perlu apa namanya? Gambar perlu OCR juga perlu, terus ada apa namanya? Vision model. Itu model itu setiap pixel harus di-chunking. Setiap pixel itu kan tadi kan kalau dokumen kan per kata ya. Ini harus per pixel soalnya. Wah, lebih rumit lagi nih ya. Tapi sangat-sangat doable, sangat-sangat bisa kalau dikerjakan. bangun yang open source untuk generate
gambar ada Mas ya? Ada apa namanya lama kalau nggak salah Gemma bisa juga generate ya Gemma AI dari Google ini Gemma terus ada lama dari Meta Itu sampai ukur spek spek infrastrukturnya nggak tinggi-tinggi banget bisa ya. bisa tapi eh, ini dengan tanda kutip ya nggak terlalu tinggi. Wah ini Nah, harus bayangan saya kan gini, misalkan ada kita ngomongnya ke perguruan tinggi nih, ada Mm-mm. jurusan sinematografi atau apa gitu ya. Nah, di situ ada kelas animasi, eh, Mm. misalkan ya ada kelas atau ada materi kuliah. Nah, itu kalau kita melanggan itu kan butuh resource yang mahal, apa mahal. Nah, kita kita buat sendiri gitu kan. Nah, itu Mm. ketersediaan untuk mulai perangkat keras sampai perangkat lunaknya memungkinkan nggak gitu. Mungkin banget itu kayak tadi Pak lagi apa sesuai missionnya itu apa namanya tapi untuk lama 32 terlihat lama ntar Gemma for required hardware kita lihat dulu untuk Gemma 4 ya karena ini multimodal udah bisa Hmm, main aja hmm, 5 GB RAM karena kan lebih candu ini gitu ya. harusnya RTX 4070 dari Nvidia cukup ini Pak RTX 4080 iya harusnya yang middle end ini Pak middle end GPU Jadi middle masih end memungkinkan ya, masih misalkan Pak. Heeh. misalkan mendevelop sendiri server untuk ya kita mau studio mini lah paling nggak kan. Ya Itu masih memungkinkan ya. masih masih misalnya untuk juga eh, komputasi fisika untuk Nah, gitu maksud simulasi saya nuklir gitu. juga bisa itu Pak. Hmm, masih memungkinkan. Jadi punya sendiri-sendiri enak gitu ya. Saya kira kok kalau kalau itu terbuka risetnya akan lebih 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 apa ya? Lebih powerful daripada kalau kita apa ya melanggan itu ya mungkin juga bisa sih melanggan ya. Cuma Mm. kalau ada pengembangan ke peralatan tambahan IoT apa segala macam kan yang berkembang di luar kan kan belum banyak yang terkoneksi dengan IoT bisa nggak kan ya? Bisa Pak pakai dari IoT datanya datanya lempar dulu Pak dari IoT misalnya dari sensor misalnya dari misalnya ya dari Fakultas Teknik Pertanian misalnya ya misalnya data dari kebun semangka Hmm, misalnya sensor kelembapan suatu temperatur hmm. itu bisa dilempar dulu ke database melalui streaming data pakai message broker nanti tinggal deploy model machine learning itu nggak usah pakai AI yang complicated nggak Tapi usah pakai kalau AI yang real time, kalau datanya maunya real time kan masih ada hubungannya sama latensi apa segala macam, Mas. Kalau kita ya, kita bangun sendiri kan latensinya bisa rendah kan gitu loh. betul ya, ya, Pak, betul Kafka pakai Apache pakai ini Pak nama toolsnya Apache Kafka. Pakai buat streaming Pak. Streaming data IoT, misalnya data IoT, data dari stock market, ini kan misalnya per detik ya. Nah itu yang latensinya rendah perlu ini Pak, basis broker kayak Kafka, atau kayak pakai RabbitMQ juga bisa. Nah ini juga bisa, banyak-banyak Pak pilihannya. Tapi ya pakai Hmm. basis broker ini, Kafka atau enggak basis broker. Kalau enggak RabbitMQ. Atau enggak yang paling baru tuh Red Panda, Pak. Baru dibilangin coworker saya. Red Panda ini Oh kan iya. Oh, ini lagi. nah ini dia. Nah, Hmm. Tuh ini buat streaming data IoT misalnya. Nah, ya, habis itu lempar ke machine learning model atau machine learning model hmm, cukup apa sebenarnya? Nggak hmm. usah pakai AI apa namanya? Nggak usah pakai AI generation tadi misalnya. Oh, sudah ada juga ya Hmm. penyedia itu ya. Artinya, oh iya ya. Saya Iya, sampai ke sini. Nanti sama saya bayangkan ya tergantung kita aja mau mau bangun sendiri, mau mau pakai yang apa istilahnya Mas ya? Ikut pak- ikut ke
server lain, kita sewa servernya dia bisa ya. Iya Pak. Kami Hmm. juga bisa Pak Notewave bikin Hmm. itu. Cuman itu tadi masalah keamanan data itu kalau Iya betul. on-premise ya, kita punya sendiri itu lebih 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 enak, lebih nyaman kan. Kalaupun dibobol orang ya kesalahan kita sendiri kan. Betul. Hmm. Oh iya Pak William, maaf Pak. Instruksi Pak William kayaknya pengen nanya dah. Resen tadi. Siap, siap Pak Raka. Monggo, monggo, monggo. Pak Raka, Ya, jadi salah satu kekuatan dari AI AI model itu kan sebenarnya knowledge-nya ya. hmm, Jadi betul. kalau kita punya server seperti ini, itu untuk membangun knowledge-nya itu gimana gitu ya? Karena kan Betul. salah satu kekhawatirannya sih eh, pernah ngobrol sama teman yang Hmm, coba API-nya cloud, coba API-nya Cloud, tapi hmm, eh, karena kan murni nggak ada pengetahuan ya, jadi terlihat bodoh sekali si Cloud itu loh. betul. Ditanya apa-apa nggak ngerti, ditanya apa-apa nggak ngerti gitu. Jadi dia memang mau tak mau harus membangun knowledge-nya, membangun komunikasi. Nah, jadi tapi bagaimana cara kita bisa menginjeksi secara dasar dulu, ini pengetahuan basic yang harus kamu miliki, baru kemudian dia improve. Hmm. Jadi tidak bodoh-bodoh amat lah waktu pertama kali dijalankan gitu, Pak Raka. Nah gitu Pak. Untuk membangun knowledge ini dari AI itu ada beberapa metode Pak. Misalnya kalau user non itu ya. Kalau pakai chatbot itu kan nanti tinggal memorinya kan langsung disetor ya, dia apa namanya, di chatbot memorinya. Misalnya bisa OpenAI atau Claude atau Gemini itu udah bisa nampung chat historinya langsung diakses. Tetapi kalau misalnya apa namanya, knowledge dari perusahaan ya, perusahaan dari enterprise atau mungkin dari government atau dari entitas raksasa ya, itu harus ada beberapa metode. Pertama tadi, yang tadi RAG system yang saya baru jelasin, itu AI-nya dikasih backpack, ya dikasih tas untuk akses buku-buku alias knowledge yang udah setor di PG Vector atau vector database. Itu satu, tapi latensinya tinggi dan infrastrukturnya infrastrukturnya harus beragam, tetapi ini cukup murah. Yang kedua itu adalah fine tuning. Nah, perlu saya lihat dulu. Saya ada kemarin Raka Fistiawan. Ini kalau langsung ke LinkedIn saya aja. Kemarin saya baru aja eksperimen sama ini ya, sama apa namanya, fine tuning AI pakai Granite model mana? Ini dia. Nah, fine tuning itu ya, AI-nya itu harus belajar, nggak kayak RAG system yang dimana siswanya itu atau AI itu harus dikasih backpack, siswanya itu harus belajar Bapak, harus harus baca buku bener-bener. Ini bisa take up beberapa jam dan juga mahal, harus dilatih di GPU. Nah, gitu Bapak. Nah, tetapi knowledge ini akan retrievalnya satu akan cepat, lebih cepat karena kan nggak harus akses infrastruktur ya kayak tadi ya, bikin tambah-tambah berat, sumber daya komputasi sama juga lebih panas. Terus kedua itu lebih, domain knowledge itu lebih tertanam karena kan dia inference-nya, karena kan dia terlatih di knowledge kita sendiri, di knowledge enterprise sendiri. Nah, saya sendiri tuh bukan orang deep learning ya, ini karena udah teritorinya deep learning, tapi saya pernah ini ya, pernah apa namanya, pernah nyoba pakai Ansible. Nah, tujuannya begini, saya bikin ini Flint, model model AI saya ya, pakai LoRa adapter. Ini saya buat sebagai pengakses knowledge ketika apa namanya, ketika internet mati. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi ya, Bapak Ibu lihat tadi, saya harus akses server saya lewat internet. Tetapi dengan fine tuning ini ya, fine tuning, saya bisa latih sebentar modelnya, terus di-download ke mesin saya sendiri, saya putusin internetnya. Nah, itu kan sudah tertanam knowledge-nya. Nah,
dalam kasus ini saya bikin knowledge-nya survival. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tahu ini arah kemana. Knowledge tentang survival knowledge misalnya. Misalnya tuh apa ya? Search and rescue. Mereka kan nggak apa namanya? Mereka tuh nggak ada apa namanya? Koneksi internet ya. Terus mereka tuh perlu knowledge cepet, harus fast and hot and fast. Nah, dengan fine tuning ini model yang tadinya bodoh ya, dan tadinya nggak tahu apa-apa tentang survival, nggak terlalu tahu apa-apa ya, dilatih dengan adanya korpus, misal korpus dataset yang apa namanya, yang isinya pengetahuan tentang survival atau mungkin tentang rescue, itu dilatih di GPU orang, di-download ke mesin saya ini, nanti di disconnect internetnya. Nah, nanti misalnya search and rescue responder itu tinggal akses apa namanya, tinggal akses mesinnya, tinggal chat, karena kan udah dilatih, jadi ajarin tentang search and rescue, nggak usah connect lagi ke infrastruktur tadi. Nah, begitu Pak caranya. Tadi ada RAG, ada fine tuning, ada backpack, ada metode backpack, ada metode belajar. Nah, begitu Pak caranya untuk menambah knowledge dari institution atau entitas lain. Begitu. Oke, oke. Thank you, Pak. Jadi Oke, sebenarnya, sip. oh, berarti itu sebenarnya pada saat kita masukkan ke, misal data institusi itu kita masukkan ya, itu Hmm, bervariasi ya. Boleh dia berupa database, boleh dia berupa dokumen-dokumen laporan keuangan, apapun itu. Tapi kita harus ekstra untuk kita ingin masukkan ke dalam data-datanya ya. harus diproses dulu Pak, harus di chunking dulu pertama, di cacat dulu, di chunking misalnya 200 token, eh, misalnya kan ada beberapa ratus kata, harus di chunking dulu beberapa ratus token, baru nanti diubah jadi embedding. Nah, Hmm. dari embedding ini di dilatih, bisa dicantumin melalui RAG, harus di infrastruktur ya. Kelebihan pakai RAG ini modular, bisa ganti-ganti backpack, bisa ganti-ganti ilmu ya. Tetapi cost-nya infrastruktur tambahan dan juga latency. Misalnya, tapi kalau fine tuning itu cost-nya adalah di upfront cost-nya itu adalah training itu, dari GPU harus lama, bisa wah bisa berhari-hari trainingnya itu, dan juga konsum banyak listrik. Tetapi setelah diajari, setelah di-train ya, itu bakal setelah dilepas dari trainingnya itu ya, itu AI-nya sudah tahu data apa aja yang harus dikeluarkan, karena kan oh, saya sudah belajar tentang ini, jadi nggak usah pakai buku lagi dong, saya tinggal output aja yang sudah diajarkan ke saya dari apa namanya, guru tadi. Nah, guru tadi dari itu training tadi. Nah, begitu Pak, ada ada RAG, ada fine tuning, ada pros and cons-nya. Ini juga termasuk apa namanya, kebutuhan missionnya dari institution, gitu Pak. Oke, thank you Pak Raka. Oke, sip, sip. Oke, sip. Pokoknya Ada ya lagi? siap, dalam 90 menit lumayan ini. Kalau mau ya terus masih banyak. Ini lelah gitu. Bapak Ibu, malam ini malam Senin ya, besok sudah kerja lagi. Biasanya kadang sampai malam ini, Mas. Kalau Hmm, mau lanjut, monggo. Saya kira terima kasih Mas Raka ya. Ada yang ya, melanjutkan eksperimen apa lagi nih? banyak Pak saya di jadwal. Wah, Ya, nanti kapan-kapan lagi yang lebih praktis lagi, Mas. Coba boleh, 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 nanti lebih praktis lagi. jadwalkan saja Pak. Nanti apa ya, di eksperimen yang lebih praktis, teman-teman nanti bisa nyoba juga, yang bisa nyoba gitu ya. Eh, Persiapan, misalkan punya PC ini, satu PC biasa aja yang RAM-nya sekian, nyoba gitu ya. Ya Pak, kayaknya Mungkin kalau ini kalau bisa itu dicoba. mungkin lebih banyak lagi yang suka gitu ya, mungkin kalau yang ini Hmm. teknis, wah ini waduh agak mumet-mumet sih gitu ya. Teman-teman Wah, yang nggak basicnya IT agak menangkapnya agak bingung, tapi nanti yang praktis lagi Mas Raka ya.
Boleh, boleh, Pak. Praktis dengan laptop atau dengan apa dipasang under Windows lah atau Linux yang sederhana mungkin gitu mungkin lebih lebih apa ya teman-teman nyambung tapi kalau saya mau ya sebenarnya nggak mau menyimpulkan sih tapi sekarang dari sini Bapak Ibu ya bisa bayangkan betapa resource itu untuk kecerdasaan buatan itu besar sekali ya untuk hanya untuk satu kali eksekusi aja. Nah, bagaimana core itu penting, kenapa GPU itu penting ya, memori itu penting gitu kan. Jadi nggak sekedar Fox, belum lagi listriknya tadi kelihatan sekali Bapak itu panas. Jadi kalau kita hanya satu perintah, kasih perintah gambar aja itu sudah bisa nerangi satu desa barangkali. Bisa bayangkan, nggak tahu ya, nun jauh di sana itu infrastrukturnya seperti apa gitu ya. Ya kita pengguna ya harus bijak lah. Ya kalau sudah tahu gini kan tahu, oh iya rumitnya kayak gitu ya. Terus resource-nya saat gitu yang membutuhkan. Berarti saya harus bijak lah. Saya menggunakan AI itu yang benar-benar untuk kemaslahatan istilahnya ya. Kalau orang Ya, ngomongnya ya maslahat yang benar-benar manfaat yang bisa menghasilkan sesuatu. Ya sekali-kali mungkin perlulah untuk humor, untuk apa segala macam. Tapi yang yang untuk pengetahuan itu sangat penting gitu. Itu Mas ya, Raka, Pak. terima kasih Mas Raka sharing-sharingnya nanti Sama-sama. jangan Mantap. kapok. Nah, ini memang kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Ya mudah-mudahan nanti Mas Arjuna nggak ada komen Mas Arjuna. Ini sesepuh kita ini. Pak Bayu nggak ada ya? Ada Oh, itu. Dayu nggak ada Nah, dapat ini. mentor saya, Pak. Mas Rani ya, terima kasih ya, Bapak Ibu. Kita akhiri, terima kasih. Kita apa ya, yang namanya kongko ya. Terima kasih gitu aja. Ya, Kalau mau masyarakat. Itu mari silakan bisa live Bapak Ibu ya untuk melanjutkan kegiatan yang lain. ya, terima kasih ya, Bapak Ibu. Oke, 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 terima kasih. Kapan-kapan kita Terima kasih Pak Raka. kontak lagi, Mas Rangga. Kalau bisa kopdar ya, kopi darat. oke, sip. Bapak Ibu kalau mau ke Kobain ya nanti seneng sekali kok ketemu persaudaraan kita apa ya asik gitu ya kalau ketemu di darat itu ya. Kalau mudah-mudahan kondisi saya masih bisa sehat bisa ke Jogja. Ini agak ya, agak lemes-lemes dikit ya. Dan oke saya end aja ya supaya nggak panjang videonya. Nah apa-apa Mas ya saya rekam ya Mas Raka ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.